Tips-tips dalam mengecat ala emak-emak. Pertama, siapkan perlengkapan mengecatnya. Yang pertama roller, lalu kuas, lalu sarung tangan latex, tatakan cat, tentunya catnya, dan wadah kosong. Yang kedua, gunakan baju khusus mengecat. Sisihkan satu setel baju khusus mengecat, sebaiknya pilih yang sudah jelek agar tidak banyak baju yang terkena cat. Khususnya bagi yang muslim, sebaiknya gunakan baju yang setertutup mungkin untuk menghindari cat mengenai kulit. Misalnya kalian bisa menggunakan baju lengan panjang, celana panjang, pelindung kepala, misalnya jilbab untuk cewek, dan sarung tangan latex. Selain untuk melindungi kulit kita dari zat-zat berbahaya yang mungkin terkandung di dalam cat, semakin sedikit kulit kita terkena cat, tentunya juga akan mempermudah saat kita mau sholat nanti. Yang ketiga, persiapkan tembok sebelum mulai mengecat. Ini adalah kondisi awal tembok sebelum aku memulai pengecatan. Pembahasan lengkap tentang step-step mempersiapkan tembok sebelum pengecatan sudah aku upload di videoku sebelumnya ya. Nanti linknya aku share di description box. Yang keempat, cat terlebih dahulu bagian tepian yang sulit terjangkau roller dengan kuas. Untuk mempermudah prosesnya, pertama-tama tuangkan cat dari wadahnya ke tempat lain yang lebih kecil. Oh no! Tumpah sedikit. Sebelum dituang sebenarnya harusnya kita aduk dulu. Kemarin aku sempat lupa. Maklumlah ya emak-emak, dikit-dikit lupa. Kali ini kita pakai kuas terlebih dahulu. Untuk mengurangi tetesan ke lantai, sebaiknya kita tidak mencelupkan kuasnya terlalu dalam ke cat ya. Ini di sini aku benar-benar ngasal ya. Jadi nggak pakai teknik apapun seperti teknik cut in, juga nggak pakai masking tape, dan aku juga kurang bisa menjangkau tembok bagian atas sama atapnya karena aku memang nggak punya kursi untuk menambah tinggiku ya, dan juga nggak ada tangga. Jadi ya aku biarin aja, meskipun sebenarnya warnanya atapnya itu udah agak kehitaman ya. Aku di sini memang agak kurang perfeksionis karena memang ini cuma kontrakan aku. Meskipun begitu, aku masih punya trik untuk mengecat bagian pertemuan antara atap dan dinding bagian atas. Trik ini khusus bagi kamu yang malas memasang masking tape dan juga untuk yang gak bisa teknik cut in ya. Jadi saat kita mengecat tembok bagian atas, kita tidak perlu sangat berhati-hati karena coretan kita di atap itu tidak akan terlihat dari bawah. Tapi justru saat kita terlalu berhati-hati dalam mengecat tembok bagian atasnya, mungkin malah ada bagian tembok yang tidak terkena kuas. Nah, justru bagian ini yang akan terlihat dari bawah. Trik ini akan sangat membantu, terutama jika terjadi perbedaan warna cat antara atap dan temboknya. Yang kelima, mulai mengecat rumah keseluruhan dengan roller. Kali ini aku tidak lupa mengaduknya. Dan di sini aku tidak jadi menggunakan sarung tangan latex karena ternyata susah untuk memegang HP-nya ya, karena aku butuh memvideo juga di sini. Pada pengecatan kali ini aku menggunakan cat Catilax dari Dulux. Harganya 115.000, aku beli dari toko bangunan. Dan aku merasa sebenarnya itu adalah pilihan yang kurang tepat karena di sini aku cuma mengecat kontrakan, jadi seharusnya aku mencari yang lebih murah. Setelah diaduk, tuang catnya di tatakan cat. Berbeda cat sebenarnya aturannya pun berbeda-beda. Namun kali ini aku memang sengaja tidak mengikuti peraturan yang ada di bungkusnya karena aku punya pertimbangan sendiri. Jadi untuk menghemat, aku di sini cuma pakai satu lapisan tapi tidak menggunakan air. Pertimbanganku sih karena cat awalnya memang sudah putih, ini mau aku cat lagi dengan putih. Setelah roller tercelup di tatakan, sebaiknya kita gosok-gosok dulu agar tidak terlalu banyak yang nempel di roller ya. Sebenarnya sih secara keseluruhan aku sudah cukup paham tentang teori pengecatan, tapi saat praktik ternyata tidak segampang itu ya.
Jadi pertama-tama letakkan roller di tembok agak ke tengah, jangan terlalu pinggir. Lalu seperti membentuk huruf V, kita perlahan-lahan ratakan ke pinggir-pinggirnya, baik ke kiri maupun ke kanan, sampai semuanya merata dengan sempurna. Lalu saat meneruskan di bagian dinding selanjutnya pun caranya sama. Jangan letakkan roller tepat di titik kamu tadi berhenti, tapi agak ke tengah. Setelah itu gerakan roller seperti huruf V untuk meratakannya ya. Ini bagian yang aku beri masking tape. Ini adalah dinding bagian bawah yang menjorok ke dalam. Entah siapa pelakunya, yang jelas menurutku warna kuning ini sangat enggak banget, sangat norak banget. Apakah kalian setuju? Dan akhirnya ini adalah salah satu hal yang paling menyenangkan, yaitu mengelupas masking tape-nya. Pada bagian ini masih ada sedikit yang terkena cat putih, meskipun aku sudah sangat berhati-hati mengecatnya. Dan inilah hasilnya. Tidak sangat jauh berbeda, tapi menurutku sudah lumayan sih. Apalagi kalau dilihat langsung ya, jadi nggak lewat kamera kayak gini. Hasilnya menurutku udah lumayan noticeable. Gimana menurut kalian? Udah lumayan apa belum? Tulis pendapat kalian di komen ya. Terima kasih telah menonton videoku. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Bye.